Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk ke dalam ibadah perayaan Natal 25 Desember pada saat ini. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja, menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Saudara-saudara, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap, dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kami pun mengaku kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Bethlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rinti dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan ampunilah kami ya Tuhan, dan dalam kekurangan lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kebaikan-Mu, dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu. Amin. Amin. Ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti,
Hai kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Hai malaikat dari sorga, saya membentangkan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita akan bersama-sama menaikkan Mazmur pujian dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tuhan adalah Raja dunia. Lord.
Kita akan bersama-sama masuk ke dalam akta penyalaan lilin Natal. Kita diiringi dengan Kidung Jemaat 92 ayat 1 dan 2, Malam Kudus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hidup kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami patut sampaikan kepadamu Tuhan. Inilah kasih-Mu yang luar biasa, tak terkirakan dan tak terselami. Kasih-Mu yang besar, melalui pesta iman perayaan kelahiran Yesus ke dalam dunia, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Sekali lagi bersukacita, bergembira, bersorak-sorai. Sambil juga kami tetap menantikan kemurahan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu dalam sukacita kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Pimpin dan kuasailah kami semua. Baik kepada kami hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, menguraikan, maupun kepada seluruh jemaat Tuhan yang rindu merenungkan, memahami dan melakukan firman-Mu. Sekali lagi ya Roh Kudus, dengan penuh kerendahan hati kami mohon kehadiran-Mu untuk menyertai kami semua, baik yang datang di dalam gedung ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing ataupun di tempat yang lain. Karena itu berfirman-Lah Tuhan, karena kami sesungguhnya telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami datang berdoa kepadamu Bapa kami di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama
di dalam Yesaya pasalnya yang ke-62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-memuji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebutnya mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh perdamaian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu,
berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin, firman Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bunyi firman Tuhan demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Pasti ada luar biasa, ada sukacita, ada damai, ada shalom dan semacamnya. Mengapa tidak? Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi seluruh umat di dunia, secara khusus mereka yang percaya kepada Dia yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang, yang kita rayakan kelahirannya ke dalam dunia di saat ini. Dalam perayaan Natal 25 Desember tahun 2020 ini, kita diberi atau diangkat satu tema untuk menjadi perenungan, yaitu kemuliaan Allah dalam palungan. Kamalabiranna puang matua lan palungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut tema saya berbicara soal kemuliaan. Konotasi kita, pikiran kita bisa menunjuk pada tempat yang bagus, posisi yang indah, identitas atau nilai atau harga, dan seterusnya yang memuaskan atau menggembirakan. Kisah kelahiran Yesus di Injil Lukas sedikit berbeda dengan kitab yang lain. Kalau boleh saya ungkapkan dengan satu bahasa, dengan kelahiran Yesus ini dalam bahasa Toraja, inang senga iya na senga. Tu to na pililangsa puang matua na tonno buah kayu. To menggaraganta. Biasa kita dengarkan untuk pilihan-pilihan bagi manusia yang diperkenankan Allah untuk melakukan sesuatu yang indah dan mulia.
Apalagi dengan putra Natal pada saat ini. Dan saya katakan berbeda dengan Injil yang lain, misalnya di Injil Matius. Di sana para Majus yang datang menyembahnya pada saat dia lahir. Di Injil Lukas bacaan kita pada saat ini, siapa yang datang? Bukankah yang datang kalau kita perhatikan seterusnya ialah bukan orang pintar, bukan orang berpendidikan atau orang beraja, tetapi disebutkan para gembala. Tetapi memang menarik jika kita perhatikan nubuat-nubuat para nabi sebelum Yesus ini datang ke dalam dunia, memang sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi, di mana terjadi. Misalkan saja di dalam Mika pasal 5 ayat 1, kota yang kecil, kenapa tidak kota yang besar? Kenapa bukan tempat yang memang luar biasa, tetapi dari kota yang kecil? Lalu ada perintah yang pertama kali, barusan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa semua ini bukan secara kebetulan saja, tetapi proses bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berkarya untuk mewujudkan kasih-Nya kepada ciptaannya melalui kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Yesus dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, kota atau tempat leluhurnya. Sekali lagi dia adalah Mesias yang memang dinantikan oleh banyak orang, bahkan untuk semua, seperti yang ditegaskan di dalam bacaan-bacaan kita sebelumnya atau di dalam kitab-kitab Nabi. Apa sesungguhnya kehadirannya dalam kehidupan manusia yang berdosa ini? Apa maksud sebenarnya kedatangannya ke dalam dunia? Bukankah dia anak Allah? Jika kita hubungkan bacaan kita pada hari ini, maka jelas kepastian karya penyelamatan Allah atas umatnya atau atas ciptaannya ini. Misalkan saja bacaan kita yang kita baca berbalasan tadi, pemazmur. Ia menggambarkan bahwa Tuhan adalah Raja atas segenap kehidupan di muka bumi ini. Kehidupan apapun dan siapapun, Tuhan adalah Raja. Nabi Yesaya menjelaskan kepastian karya penyelamatan Allah atas umatnya, dan mereka akan menikmati damai sejahtera. Terlebih mereka yang menyambutnya dengan benar, percaya dan mempercayakan kehidupannya. Demikian pun Titus, ia mengingatkan betapa pentingnya relasi yang baik untuk semua, karena kita telah menerima kemurahan Allah. Betapa pentingnya hubungan yang harmonis, relasi yang intim satu dengan yang lain, bukan gontok-gontokan, tetapi dengan kasih. Karena dengan kasih kita akan memperoleh berkat dari Allah sebagaimana yang sudah dinyatakan. Demikian pun penulis atau Injil Lukas di sana menjelaskan tentang peristiwa di Bethlehem, yakni Allah telah merealisasikan kasih-Nya bagi umat manusia, bahkan bagi semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang muncul dari tema kita ini ialah, mengapa Yesus yang adalah anak Allah lahir di kandang domba dibaringkan di dalam palungan? Jika kita memperhatikan tulisan-tulisan atau teks atau bacaan, maka bukanlah sekali lagi secara kebetulan dan bukan tanpa makna, tetapi punya arti dan tujuan dalam perjalanan kehidupan umat manusia di atas muka bumi yang telah mengalaminya, yang sedang dan akan mengalaminya. Di sana digambarkan bahwa tujuan, maksud ialah penggenapan
nubuatan para nabi. Sebelum ia datang, Allah telah berfirman kepada nabi dan nabi telah menyampaikannya. Dia yang dibaringkan itu juru selamat dunia, bukan juru selamat sekelompok manusia atau tertentu atau waktu tertentu, tetapi dunia. Juru selamat dunia, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ini yang inti bagi kita. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang besar. Karena itu pesan yang terlihat dalam potret kemiskinan dan kepapaan, yang berarti orang tua tidak punya warisan, tidak punya rumah, walaupun mereka adalah orang Bethlehem. Tetapi ada pesan yang muncul di situ untuk semua. Dan itu berarti bahwa kalau itu adalah untuk semua, termasuk orang miskin, orang kaya, orang besar, orang kecil, dan dimanapun. Demikian pun lampin, yang berarti adalah bekas, pakaian bekas atau pakaian yang sudah kusam. Palungan dan lampin merupakan suatu potret kemiskinan, kepapaan. Mungkin terlalu berlebihan kalau dibilang kehinaan. Ke orang lahir, apalagi anak Allah, ditaruh di dalam palungan dengan lampin yang sudah kusam itu. Oleh sebab itu, lahirnya Sang Mesias di Bethlehem adalah sebuah pesan betapa Allah bersedia hadir menjumpai manusia dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun. Karena itu dengan kelahiran Yesus ke dalam dunia, mau mengingatkan kita untuk tidak putus asa, tidak putus harapan, untuk tidak selalu bersuka cita atau berdamai, untuk tidak selalu memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Ada lagu yang 434 Kidung Jemaat. Allah adalah kasih dan sumber kasih, dan seterusnya. Luar biasa. Sekali lagi dengan kelahiran Sang Juru Selamat, Putra Natal itu menjumpai kita dalam keberadaan kehidupan kita, apapun yang sedang kita rasakan dan alami. Allah menyatu dengan keberadaan manusia dalam pergumulan, dalam penderitaan yang diwujudkan dalam kelahiran Yesus, sampai kematiannya sekalipun, menggantikan kita dalam penderitaan dan bahkan dalam kematian. Karena itu dengan tema ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dapat kita simak beberapa hal untuk kita renungkan dan untuk kita pahami, sehingga kita tetap berpengharapan, kita tetap berdamai, kita tetap bersuka cita, dan bahkan kita tetap menyatakan kasih. Pertama, ialah merupakan suatu penggenapan nubuatan para nabi. Seperti yang saya sebutkan tadi, Mika 5 ayat 1, Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Allah datang untuk semua ciptaannya. Seperti yang saya singgung tadi, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan wujud nyata kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita yang kadangkala tidak menentu. Seperti pada saat ini di tahun 2020 ini. Ada kecemasan, ada kegelisahan, dan tidak menutup ada ketakutan, tetapi nyata kasihnya Tuhan kepada kita pada saat ini. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa Toraja, tang ta tirora katau tang ta aparika matanta tontong memasena puang kabroon atau menggaraganta. Ia mo tonta tontong duka makurre semanga mapole paraya. Ma bulo lollong matallang sang lampalang alona puang matua umpotete anak kabroon na ia mo tupunga Yesu. Yang kita rayakan kelahirannya ke dalam dunia pada saat ini. Yang keempat dan terakhir, yang menyatakan kuasanya dan kasihnya
untuk memperlengkapi umatnya yang siap untuk memberitakan berita sukacita ini. Istilah anak muda, pemuda yang siap utus. Roh Kudus tetap menolong kita semua. Haleluya. Amin. Dia yang datang yaitu Putra Natal, menggenapi nubuatan para nabi. Dia yang datang adalah utusan Allah satu-satunya untuk dapat menyelamatkan manusia. Sambutlah dia dengan kebenaran. Terimalah dia dengan sukacita, maka damai sejahtera akan menyertaimu. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita ke dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11 berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil kita membawa persembahan syukur kita iringi dengan PKJ 72 ayat 1 dan 3. Kita naikkan doa syafaat kita, doa syukur kita kepada Tuhan.
Puji syukur kembali kami sampaikan kepadamu pada hari ini Tuhan. Kasih-Mu nyata dan pertolongan-Mu terbukti kepada kami. Kasih yang awal dan yang akhir di dalam Putra Natal, Yesus Kristus Tuhan kami, maupun kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan dari waktu ke waktu, hingga pada saat ini kami berada di tahun kasih-Mu kepada kami, tahun 2020. Tahun yang banyak pergumulan, banyak penderitaan, tetapi tahun yang banyak juga berkat. Terlebih yang Kau nyatakan kepada kami, umat-Mu saat ini masih dimungkinkan untuk menikmati kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu terima kasih atas perkenan-Mu kami boleh mengambil bagian dalam pesta iman, perayaan Natal pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Walaupun hamba-Mu ini lemah dan terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Karena itu meteraikanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh renungkan betapa mulianya kasih Allah di dalam kehidupan kami melalui Putra Natal itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan dengan menyatakan ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan persembahan syukur yang kami nyatakan, baik secara bersama-sama di dalam gedung gereja ini, maupun masing-masing kami nyatakan di rumah, karena kami masih berada di rumah dalam menyatakan pujian kami lewat ibadah Natal 25 Desember ini. Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para pelayan, sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan semua pelaksana-pelaksana kegiatan Natal 25 Desember di tahun ini Tuhan. Biarlah kami diberkati Tuhan, dan kami tetap semangat, kami tetap kuat, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga mereka dapat melakukan pemerintahan dengan baik dan benar. Negara yang Engkau karuniakan ini kami boleh aman, kami tenang, dan kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang Engkau panggil dari kegelapan kepada terang, dan Engkau utus untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau perkenankan untuk memberitakan berita sukacita. Secara khusus Tuhan kami yang ada di jemaat-Mu, jemaat Sion Parepare di sini, dalam keberadaan kami masing-masing, keberadaan rumah tangga kami, keberadaan persekutuan kami Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa orang tua kami dalam kondisi yang lemah karena lanjut usia. Walaupun mereka berbaring di rumah Tuhan, tetapi Tuhan yang tahu. Karena hidup yang dimiliki oleh orang tua kami adalah hidup karunia Tuhan. Karena itu berkati mereka Tuhan. Berkati juga yang dalam kondisi yang kurang prima karena sakit penyakit. Beberapa keluarga kami, jemaat Tuhan, dalam kondisi yang kurang prima karena sakit. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Yohana Pananangan dalam pemulihan. Ibu Agnes Huntuada, saudara kami atau Bapak Obed yang mengalami kecelakaan dirawat di rumah sakit. Bapak Rusmin dan beberapa yang ada di rumah Tuhan, kami doakan mereka semua. Kami percaya Engkau Maha Tabib. Karena itu sekali lagi sembuhkanlah mereka. Ingatkan yang lalai dan temani yang sibuk dalam kesibukan mereka. Sehingga kami semua berada dalam kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak kami semua Tuhan dalam pendidikan, dalam pertumbuhan mereka, dalam pekerjaan, pemuda-pemudi di sini Tuhan. Mereka punya pergumulan masing-masing, Tuhan yang tahu. Dengan kelahiran Yesus dan dengan tuntunan dan kasih Allah di dalam Yesus, solusi dari setiap pergumulan nyata. Karena itu kami tetap bergembira dan bersuka cita. Kami berdoa Tuhan untuk perayaan Natal di tahun ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan karena pandemi, karena soal ekonomi, karena soal politik, karena soal pendidikan. Tuhan campur tangan atas segala kebijakan pemerintah kami. Tuhan, inilah doa kami, dengarkan Tuhan. Inilah syukur kami, sambut Tuhan. Semuanya kami sampaikan kepadamu. Melalui Putra Natal Yesus Tuhan kami datang kepada Bapa di sorga.
Mari kita masuk dalam sebuah perenungan yang berkata demikian, dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita, karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Saudara-saudara, di tempat ini, dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan kita, telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk menyatakan makna Natal dalam pikiran, perkataan dan perbuatan pada segala tempat dan kesempatan. Terang yang telah datang ke dalam dunia ini akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Biarlah kami pergi untuk mengabarkan berita sukacita kepada semua orang, karena kami telah melihat kemuliaan Allah dalam palungan. Karena itu saudara-saudara, pergilah. Siramilah dunia yang kering dengan kasih. Hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai. Segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita. Usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian Natal di hatiku akan menutup ibadah kita pada saat ini.
dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Natal kita pada saat ini. Atas nama majelis, gereja mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.